Pertumbuhan ekonomi menjadi barometer suksesnya pembangunan sebuah negara, namun kerap kali mengorbankan lingkungan maupun keberlanjutan sumber daya alam negara tersebut. Demi mengejar pertumbuhan ekonomi, sumber daya alam dieksploitasi, daya dukung lingkungan tergerus tanpa diimbangi oleh upaya untuk memulihkannya. Alhasil saat ini Indonesia menempati urutan ketiga terbesar sebagai negara yang memproduksi gas emisi setelah Tiongkok dan Amerika. Sebagian besar atau 85% emisi dihasilkan oleh laju pembukaan areal hutan yang mencapai 450.000 hektar per tahunnya. Padahal hutan Indonesia memiliki peran penting sebagai penyimpan karbon terbesar di dunia. Kini sejumlah negara telah sepakat untuk memprioritaskan pembangunan berkelanjutan dengan konsep ekonomi hijau, yaitu dengan memprioritaskan efisiensi di sektor energi maupun sumber daya alam untuk menekan kadar emisi di lingkungan hidup. Hal serupa dirintis Indonesia. Namun di tengah upaya pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, akankah konsep ekonomi hijau justru akan menjadi penghambat target pertumbuhan itu? Lantas strategi apa yang disiapkan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor investasi hijau? Kania Sutisna Winata akan mengulasnya lebih dalam bersama Kepala BKPM Franky Sibarani dalam Trending Topic. Selamat malam Pak Franky. Selamat datang di Trending Topic. Kita bicara mengenai green investment pada malam hari ini. Topik yang sebenarnya menarik Pak, begitu, tapi mungkin belum terlalu banyak dikenal dan belum terlalu banyak dipahami oleh masyarakat luas. Kalau kita bicara dari kebijakan investasinya, apa sebenarnya kebijakan investasi green investment ini dibandingkan dengan kebijakan investasi pada umumnya? Ya, maaf. Sebetulnya kalau investasi yang selama ini untuk katakanlah 5 atau 10 tahun terakhir, sebetulnya memang sudah ada sekitar 30%. Itu yang masuk dalam kategori investasi hijau. Ya, investasi di bidang pertanian, ya, perikanan, kemudian panas bumi, ya, dan beberapa hal yang lain. Nah, tapi seringkali kita memang melihat itu bahwa satu aktivitas yang ramah lingkungan, tetapi treatmentnya tidak utuh, gitu. Jadi kalau kita kenal misalnya organik, ya, sebetulnya itu perkebunan atau pertanian atau produk-produk organik itu termasuk dalam kategori ramah lingkungan, karena tidak menggunakan pestisida, insektisida kimia tentunya. Nah, dari sisi industri atau pemerintah, sebenarnya yang dirujuk itu lebih kepada undang-undang industri, ya. Undang-undang industri itu kalau mendefinisikan bahwa industri hijau itu berarti ada mekanisme proses daur ulang, ada hemat energi, ya. Kemudian juga lebih banyak menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan. Jadi pendekatannya masih dalam satu sisi adalah industri. Tapi kalau kita lihat secara utuh, sebetulnya kita juga harus memperhitungkan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu banyak parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur seberapa hijau pengelolaan industri, gitu. Misalnya limbah, gitu, ya. Kemudian berapa besar kebocoran energi yang digunakan dalam satu industri. Nah, hal-hal ini memang sebetulnya tadi saya sebut bahwa 30% investasi dalam 10 tahun terakhir ini memang sudah masuk, dalam 5 tahun terakhir itu sudah masuk dalam kategori investasi hijau, tapi pengelolaannya belum utuh karena kita masih belum melihat bahwa adanya insentif yang signifikan kalau investor itu masuk ke ke industri ini. Nah, sekarang peran pemerintah apa? Tentu pemerintah ke depan ini ingin pertumbuhan 7% seperti yang tadi disampaikan, tetapi tidak mengorbankan sumber daya alam, ya. Misalnya kendaraan umum itu didorong menggunakan bahan bakar gas, ya. Nah, yang lalu di Jakarta, ya,
kebijakan untuk kendaraan umum atau Transjakarta itu dengan menggunakan gas, tetapi tidak diimbangi dengan ketersediaan SPBG, ya, itu menjadi tidak match gitu. Nah, tentunya ini yang harus didorong, sejauh mana kendaraan umum bisa menggunakan gas. Tetapi dari sisi yang lain adalah pemerintah juga mengatur bagaimana posisi suplai gas itu sampai kepada SPBG itu sendiri. Oke. Gitu. Lalu kemudian konsep yang akan ditawarkan gitu dalam mengembangkan green investment di Indonesia, untuk seberapa besar sebenarnya peluangnya untuk dikembangkan di Indonesia? Artinya kalau kita melihat tadi sebenarnya ada beberapa sektor yang memang sudah berinvestasi secara hijau gitu atau green investment ini gitu. Tapi apakah ada sektor-sektor lain yang mungkin akan segera ditawarkan ke depannya? Ada. Kalau untuk untuk BBM misalnya, kita tahu bahwa posisi produk CPO kita kan cukup besar, terbesar di dunia. Nah, dengan kondisi harga komoditi yang rendah, kemudian ada peluang bahwa kita bisa meningkatkan kandungan nabati di dalam solar, sehingga kebijakan untuk menambah BBM dalam hal ini kandungan biodiesel, ya, sehingga dari 10% menjadi 15%, sebetulnya itu langkah yang baik. Artinya kita mendorong untuk pencemaran lingkungan itu berkurang dengan adanya peningkatan penggunaan biodiesel itu sendiri. Dalam 10 tahun terakhir ini artinya dibidik itu investor dari dalam negeri atau dari luar negeri? Adakah misalnya negara-negara yang memang sudah menyatakan minat untuk green investment di Indonesia? Secara spesifik itu lebih mudah kalau kita melihat dari rencana pembangunan power plant 35.000 megawatt. Jadi ada beberapa perusahaan besar, ya, yang memang dia mengembangkan hydro, ya, itu untuk energi, dan kemudian dengan size itu sampai lebih dari katakanlah 20.000 megawatt misalnya. Nah, tetapi kan kita harus cari sumber proses resource airnya, ya, dan lain-lain. Nah, kalau dilihat dari potensi besarnya 35.000 megawatt, itu sebenarnya cukup banyak, ya, pelaku investor yang mau masuk, tetapi matching nggak dengan situasi harga beli dari listrik yang dihasilkan. Seperti misalnya kemarin ke Jepang, ke beberapa negara itu mereka menawarkan solar cell, tapi pertanyaannya apakah harga yang dihasilkan itu bisa nggak diterima oleh PLN misalnya. Oke, boleh kita berhenti di situ dulu, Pak. Akan kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa. Mampukah konsep ekonomi hijau mendorong target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%? Trending Topik akan kembali dengan pembahasan selengkapnya. Tetaplah bersama kami.